Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, adik-adik dimanapun kalian berada. Apa kabarnya? Semoga kalian dalam kondisi sehat jasmani dan sehat rohaninya ya. Dan semoga masih semangat dalam belajar. Baik, kali ini pada pertemuan ketiga belajar mengenai HTML. Sini saya akan menerangkan mengenai tag font size, font page, dan font color. Ya, ada tiga yang akan saya bahas. Baik, langsung saja. Di sini ada tag font size. Font size ini digunakan untuk memformat suatu bagian kalimat dengan ukuran tertentu. Ya, tag font parameternya size. Ya, kemudian di sini ada ukuran font size n, atau ini nanti kalimat ini ada tulisan kalimat, kalian bisa ganti dengan kalimat ataupun huruf ataupun angka yang sesuai dengan keinginan kalian. Ini adalah contoh dari slide presentasi saya. Baik, kemudian di sini ada font size. Ini ukurannya dari n-nya itu paling besar itu 7 ya. Jadi urutan yang pertama 1 2 3 4 5 6 7 ini ya. Ukuran yang ketujuh adalah paling yang besar. Kemudian di sini ada m. Di sini untuk ukuran yang paling kecil kalian bisa menggunakan min 2. Jadi kalau misalkan kalian mau ukuran yang paling kecil maka digunakan min 2. Kemudian pertanyaan, misalnya saya mau ukurannya paling lebih kecil dari min 2, ada nggak bisa, karena ukuran dari minimal pada tag HTML itu adalah min 2. Oke, jadi paling kecil itu min 2. Kemudian pertanyaan lagi, di sini ada tag font size, ukurannya paling besar berapa sih? Ukuran paling besar itu adalah 7. Jadi kalau misalkan kalian membuat, di sini ada contoh ya, ukuran size-nya ini 8 misalkan atau 10 ya, maka ukurannya sama persis dengan ukuran font size 7 gitu. Oke, langsung saja saya tunjukkan ke kalian untuk mempraktekannya ya. Untuk mempercepat saya akan copy paste dari sini, kemudian saya buka notepad, kemudian saya paste di sini. Sebelum saya paste, saya beri ukuran, beri jarak ya, karena kita akan membuat tag HTML. Ini untuk penanda awal dan akhir dari dokumen HTML-nya ya. Setelah HTML, kemudian ada head, kemudian ada title, untuk fontnya ataupun hurufnya kalian bisa menggunakan huruf besar ataupun huruf kecil ya. Saya biar kelihatan atau ukurannya fontnya terlalu biar kelihatan gede atau besar ya, maka saya membuatnya dengan huruf tebal atau huruf besar ya. Tapi di sini udah menggunakan huruf kecil, tapi saya itu ngoding saya menggunakan huruf yang besar biar kelihatan, biar jelas. Kemudian untuk judul dari dokumennya saya tulis dengan DYP Java misalkan ya, DYP Java. Kemudian kita tutup dengan title, besar aja. Head, kemudian setelah head itu ada body, kita tutup juga. Oke, kemudian di tag body kita kasih judul pada paragraf ya. Ini kita anggap paragraf ini ya, maka kita kasih judul A1 latihan font size. Seperti ini misalnya. Kemudian kita save file, save. Kemudian kita buat latihan
6.html. Ya. Kemudian biar dia ngurut ya, ini dari atas ke bawah. Kalau misalkan kita jalankan dulu deh, ini udah di save ya, kita masuk ke download ya, latihan 6 saya jalankan. Nah ini akan membesar ya, urutannya dari paling kecil ke yang besar ya. Jadi di sini paling besar itu 7. Jadi kalau misal kalian membuatnya dengan angka 8 misalnya, font size 8, terus juga di sini 8, save ya, kemudian saya refresh. Nah ini angka 7 dan 8 nya itu sama ya, jadi nggak ada perbedaannya. Untuk ukurannya sama, besarnya sama ya, jadi seperti itu. Ini kalau misalkan saya huruf 7 T nya ini dibesar, maka dia juga nanti besar, sama-sama besar ya. Intinya ini sama ya, besarnya font itu sama, jadi paling tinggi, paling besar itu adalah ukuran font size 7 ya. Kemudian di sini pada slide presentasi ada ukuran paling kecil ya. Ukuran paling kecil kalian bisa menggunakan min 2 ya. Untuk caranya sama ya, misalkan di sini saya akan contohkan juga ya. Saya di enter di sini, kemudian saya buat paste min 2, saya tulis min 2 ya. Kemudian di sini ada min 1, oke seperti ini. Kemudian saya save file, save. Nah maka paling kecil adalah min 2 ya, paling kecil. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan min 3 segala min 3 atau min 4, min 5, maka tetap aja ukurannya sama dengan min 2, karena ukuran atau batas terkecil adalah min. Oke ya, ini adalah mengenai dari tag font size. Sampai di sini semoga kalian bisa mengerti. Kemudian kita lanjut pada tag font page. Nah di sini ada tag font page digunakan untuk memformat suatu bagian kalimat dengan jenis huruf tertentu. Tag fontnya apa, parameternya page ya. Misalnya di sini ada jenis hurufnya, font page, nama font. Jadi misalkan nama fontnya ada Times New Roman, Courier, New Perdana, kemudian ada Tahoma, Calibri, dan lain-lain ya. Sini saya akan contohkan biar lebih cepat ya, saya akan copy paste lagi ya. Di sini perlu diingat lagi kembali, tag font page digunakan untuk memformat suatu bagian kalimat dengan jenis huruf tertentu. Intinya pada tag font page ini adalah jenis huruf ya, dan tag font size itu adalah ukuran huruf ya. Kemudian saya copy paste lagi nih, copy paste yang ini saya copy, kemudian saya gunakan pada latihan 6 kembali ya, open, kemudian di sini saya delete, kemudian saya ganti dengan kalimat yang tag font page. Kemudian saya file, save as ya, latihan 7.html, save. Saya tulis, saya buat dengan nama latihan 7. Nah kemudian kita coba buka. Nah ini adalah penggunaan dari tag font page. Ya, yang di atas ini, paling atas, ini menggunakan Times New Roman. Kedua adalah Arial, bisa kalian lihat di sini outputnya ya.
kemudian ketiga itu Tahoma, dan keempat itu Perdana. Kemudian kalau misalkan kita mau cek atau mau ngetes dengan kalimat yang lain, kita bisa menggunakan Microsoft Word. Kemudian kita buka, kemudian kita sukanya tulisan seperti apa sih? Misalkan Algerian ya. Saya copy Algerian nih. Nah, kemudian kita paste di sini. Saya ganti yang pertama ya. Time New Roman saya ganti Algerian. Kemudian pada yang kedua Arial Black. Saya ganti pada Arial, saya ganti Arial Black. Kemudian selanjutnya saya ganti juga ini Bodoni. Saya copy, kemudian Tahoma saya ganti. Selanjutnya saya pilih lagi, misalkan ini brush script std. Pada Perdana saya ganti ya. Nah, apakah ini akan berubah? File, save. Nah, maka dia akan berubah sesuai dengan font face yang kita inginkan. Jadi kalau kalian membuat ukuran font face-nya mau tulisan pakai apa ya, jenis hurufnya apa, silakan kalian gunakan Microsoft Word untuk mengganti jenis dari tulisannya, jenis hurufnya gitu ya. Oke, sampai di sini semoga kalian bisa memahami dan bisa mengerti. Oke ya. Ini jenis huruf. Semoga kalian bisa mengerti. Jika kalian kurang mengerti, bisa kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Kemudian selanjutnya, di sini ada tag font color. Tag font color ini digunakan untuk memformat suatu bagian kalimat dengan warna tertentu. Tag font parameternya color. Ya, tadi ada font size, font face, dan font color. Nah, ini font color untuk membuat tulisan kalimat atau tulisan tertentu ya. Misalnya di sini ada RR sama dengan 00, ini intensitas warna merah dengan heksadesimal. Terus kemudian GG ya, GG ya. Kemudian ada BB ya, ini intensitas warna biru dengan heksadesimal. Bisa kalian gunakan. Untuk kemudian ini ada kode-kode, bisa kalian menggunakan Photoshop ya, Adobe Photoshop. Untuk mencobanya kalian bisa mengikutinya. Untuk mencobanya saya akan copy paste lagi ya di sini. Setelah copy, kemudian saya buka lagi yang tadi, kemudian saya paste di sini. Kemudian file save as latihan 8.html save. Nah, di sini ada BR itu adalah untuk tag ganti baris ya. Nanti jadi begitu kalian tidak menggunakan BR, maka dia akan jadi satu baris gitu ya, memanjang, bukan ke bawah tapi memanjang ke samping. Sudah di save, kita coba ya pada latihan 8, double klik. Nah, maka akan keluar dengan warna yang sesuai dengan keinginan kita ya. Untuk zoom kalian bisa menggunakan ini, saya menggunakan Google Chrome ya. Silakan kalian tinggal memperbesar atau memperkecil. Oke, kemudian misalkan kalian mau menggunakan Photoshop ya. Terlebih dahulu kalian harus buka Photoshopnya jika kalian mau mengganti warna dari tulisannya gitu. Setelah dibuka, kalian gunakan color picture ya. Di sini
bisa kalian lihat ya, kalau saya pilih yang ini maka dia akan kodenya akan berubah. Saya pilih ini, dia akan berubah sesuai dengan keinginan kita. Kemudian saya misalkan memilih warna hitam aja deh, hitam. Nah, maka dia pagar 00 sampai 6 kali ya. Saya copy, misalkan di sini saya buka lagi yang di bawah, kita tambahkan font color, paling mudah ini warna hitam, harus ditambahi dengan tanda pagar ya. Jadi kalau misalkan kalian tidak mau tanda pagar, maka fontnya tidak bakal keluar ya. Save, kemudian saya refresh yang ini black ya, blacknya ada. Saya akan PR biar dia turun ke bawah. Ini kan tadi masih di atas ya, biar dia turun atas PR untuk garis, pengganti baris. Oke, seperti itu, ini bisa. Kemudian misalnya kan kalian mau warna apa, misalkan kalian mau warna apa, tinggal kalian copy paste saja kode yang ada di sini ya. Yang belum, misalkan ini warna kan kasih warna kuning ya, yellow ya, yellownya seperti ini misalkan ya. Saya copy ini, saya copy. Oh, di sini udah ada yellow ya, tapi nggak masalah untuk tes. Kita refresh, yellow-nya akan kelihatan ya. Ini di paling bawah sini. Oke, di sini kok kelihatan nggak bold ya, nggak garis tebal ya, karena kalian di sini ada boldnya ditutup di sini. Jadi kalau misalkan saya pindahkan, saya cut, kemudian saya tutup di sini, saya save lagi, saya save. Nah, ini black sama yellow yang di bawah ini dia bakalan menjadi huruf tebal ya. Saya refresh, set, maka dia akan menampilkan huruf font tebal. Oke, kemudian selanjutnya, oke, sampai di sini pada tag font color. Oke, selanjutnya kalian nanti akan belajar pada pertemuan keempat ya, ada tag enumerasi. Pertemuan 4 yang pertama itu adalah tag enumerasi, list, unorder list, dan order list. Atau kemudian di sini ada tag garis mendatar, horizontal line, kemudian ada tag image ya, bisa menampilkan gambar menggunakan HTML. Oke, untuk pertemuan ketiga ini saya rasa sudah cukup. Semoga bisa dipahami, bisa dimengerti. Jangan lupa like, comment, subscribe channel PYP Java agar PYP Java berkembang dan banyak disukai oleh orang banyak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.